Bismillahirrahmanirrahim. So itu kakak lima itu mini. Maju. Tegak maju. Apa orang itu mini? Lihat. Sefile gom hai. Mai nanya mbak. Tahin. Sam. Film. Masih aneh betul dia. Bagi kami, Oh, babu apa itu bang? menekuni seni bela diri Ewa Wuna adalah benteng pertahanan terakhir kami sebagai wujud pembelaan. Ini do nimbali dagang nubu toto. Apalagi kami adalah seorang wanita yang kerap dipandang lemah. Biasa kau kena dono. Meskipun begitu, kami pun tak jumawa akan bela diri ini. Apalagi ingin melampaui para lelaki atau sekedar pamer kekuatan. Di balik itu, kami juga harus menjadi kalambe Wuna yang anggun, namun sesekali tanpa ampun. Biasa kau kena dono. Ewa Wuna adalah seni bela diri khas suku Muna. Tekniknya begitu khas. Merupakan warisan yang dikembangkan dari zaman nenek moyang pulau ini. Bukan hanya dari nilai historis, namun sejatinya di dalamnya terkandung spirit, kearifan bahkan sikap hidup atau way of life. Masyarakat senantiasa memelihara seni bela diri ini dengan mendirikan perguruan-perguruan silat secara swadaya, seperti di daerah kami ini, yakni di Desa Lohia, Kecamatan Logia. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabe pukalam punotor agare. Umbe. Numpuna mini latihan. No na seminggu. Kayo din sa pagkunida. Minggu di kana. Maka kira-kira na kotuna pagguruan sabang kami. Bengka ambano pura itu na puguro. Ka ini pada menada bebuto no imbe. Ulangi kan. Ewa Wuna itu adalah silat asli suku Muna yang memang berkembang sejak pemerintahan kerajaan, yang dipopulerkan atau dilahirkan itu oleh Raja Muna Laki Lapunto, yang juga beliau adalah Sultan Buton. Namun dalam perkembangannya, Ewa Wuna itu menjadi sebuah tradisi di mana setiap pemuda-pemuda atau putra-putri Muna itu memiliki keterampilan Ewa Wuna. Dalam prakteknya, silat tradisional khas masyarakat suku Muna ini memadukan antara gerakan seni dan bela diri, sekaligus olahraga. Nanya. Iya.
Sering pula Ewa Wuna ini dipentaskan di acara hajatan sebagai tari penyambutan. Ambe, nah itu orang. Ewa Wuna sejatinya bukan diciptakan menyerang musuh, tetapi tercipta untuk bertahan serta memanfaatkan gerakan musuh yang menyerang. Nah, Pak Namu. Tak mudah bagi seorang calon pesilat dalam menekuni Ewa Wuna ini. Ada tahapan penting yang perlu dilalui sebelum betul-betul yakin dan fasih dalam menekuninya. Bagi kebanyakan masyarakat awam, ketakutan akan terpancar saat melihat prosesi sakral ini. Ini nanti tumbuh tebeloe. Ini nanti tumbuh ado tebeloe. Ini balik kafioti hakatir sangino kafioti. Yakni prosesi kafioli. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi alil azim sarafallahu anhu. Sabina baba mina wa il balaya mina ghamni balamam. Bismillahirrahmanirrahim. Warsilur rahmani alaikum hafazatan. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha musaha bismillah. Amin. Hati dan perasaan harus bernegosiasi dengan rasa takut. Apalagi kami adalah seorang perempuan. Bagi kami pilihannya hanya dua. Mundur menjadi pecundang atau maju sebagai kesatria. Tetesan air kafioli pun tumpah membasahi seluruh kornea mata. Disambut dengan teriakan kepedihan. Bagi saya, teriakan ini adalah sebuah teriakan kemenangan yang ada di depan mata. Kemenangan akan rasa takut yang pada akhirnya kami begitu yakin bahwa sisi lain dari setiap ketakutan adalah sebuah kebebasan. Kafioli itu adalah sebuah proses di mana meneteskan ramuan, larutan ramuan yang akan diteteskan ke mata seorang murid, di mana ramuan itu terdiri dari beberapa bahan-bahan seperti cabai sebanyak 7 biji, kemudian jahe sebanyak 7 kerat atau 7 iris, kemudian ada ujung alang-alang, pucuk alang-alang sebanyak 7 biji juga, kemudian ada disebut dengan capung. Capung itu salah satu bahan kafioli. Kemudian ada yang disebut juga tomuna. Nah, itulah bahan-bahan kafioli itu. Prosesi mandi atau kakadiu ini adalah salah satu ritual yang selanjutnya kami laksanakan. Guru kami pun membacakan doa
agar selalu taat kepada Sang Pencipta dan selalu menekankan untuk tidak menyalahgunakan seni bela diri Ewa Wuna. Menurut kepercayaan terdahulu, bahwa prosesi ini berkaitan dengan wujud perolehan keselamatan dalam mempelajari Ewa Wuna. Yang sedapat mungkin untuk tidak bertemu langsung musuh ataupun menolak setiap bala pertarungan. Mandi itu dalam istilah Munanya atau kakadiu. Jadi kakadiu itu adalah suatu proses yang dilakukan pada seorang murid, yaitu pertama seorang calon murid yang akan mengikuti latihan Ewa Wuna, kemudian murid yang telah menamatkan kafeoli 7 malam Jumat, dan murid yang telah lulus dalam latihan Ewa Wuna itu. Nah, dalam kakadiu, dalam proses kakadiu itu diberikan dimantrai air itu dengan doa-doa yang intinya adalah doa keselamatan. Nah, dan yang paling penting bahwa di dalam kakadiu atau memandikan seorang murid itu ada beberapa guru, dia menitipkan ilmu di dalam memandikan itu yang disebut dengan ilmu saradiki. Setelah syarat telah diterima dan disetujui oleh guru silat, maka kami pun dibimbing untuk melakukan sebuah gerakan dasar. Hal ini penting dalam melatih kelincahan gerakan kaki dan tangan. Dahin. Ombe. Taruh hilam ini. Oh, helai. Pola segitiga inilah yang menjadi salah satu kunci Ewa Wuna ini. Bang ketangga lagi. Dahin. Dah itu. Jadi sejajar. Nah, hidup aku ya. Ditahan ya. Dahin. Jadi ini saya Dan tak butuh waktu lama dalam mempelajarinya. Dewasa maupun anak-anak bisa langsung mempraktekkan. Maka do hela, maka do putara, maka jadi pindah batu. Gondo. Ada berbagai langkah yang dapat dipelajari, yakni langkah 1 hingga ke langkah 4. Pindah. Ada itu. Kedam aja itu, Pak. Langkah 1 bertumpu pada gaya kuda-kuda yang baik. Kemudian langkah 2, fokus mengamati gerakan lawan. Selanjutnya langkah ketiga, berkonsentrasi dalam menyerang lawan secara cepat. Dan langkah keempat, yakni mempertahankan posisi tubuh agar serangan dapat dihindari. Jadi ambelang ko emin ya, memahami emin. Jadi bara ini nia pusaka nomero ni kamakula. Faralu daku menufaane damengkanahane datumagani. Peting kem naka. Jadi itulah ku malaku ihintu min ya. Ani du pogorogo babumna sanggar seni budaya kotu-kotu damahamu. Rampahanu ini ya peninggalan kamu kulanto ini dah
mengkanahane da mikiri kotu-kotuku sonen bali kotora dua asih bantare da figurani anahi. Nah, Peralatan yang digunakan dalam silat ini tak tanggung-tanggung, yakni senjata tajam berupa badik, keris, parang, dan bisa juga tombak. Penggunaan senjata ini dipercaya mencerminkan si pesilat. Jika disalahgunakan, maka bisa saja sesuatu akan terjadi pada diri si pesilat tersebut meskipun hanya sebatas berniat melukai. Cara memegangnya pun tak sembarangan. Masing-masing ada tekniknya. Jika salah teknik memegang, maka bisa fatal dalam praktiknya. Kalau senjata yang digunakan dalam ewawuna itu beragam. Ada yang disebut dengan badi. Badi semacam keris biasa. Kemudian ada yang disebut dengan lolabi. Lolabi itu adalah keris khas Muna, di mana dia mempunyai mata sebelah menyebelah. Kedua belah dari keris itu ada mata tajam dan juga memiliki ujung yang tajam. Itu lolabi. Dan ketiga, alat juga yang sering digunakan adalah parang, bahkan sampai tombak. Namun untuk beberapa perguruan mereka terbatas pada keris atau badi, lolabi, dan parang atau kapulu. Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam seni bela diri ewawuna ini. Yaitu terdiri dari nilai agama, yaitu sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap agama yang dianut. Kemudian ada nilai etika, yakni upaya menjadi diri yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya ada pula nilai sosial, yakni menghargai perbedaan, di mana pesilat selalu menanamkan pada diri akan rasa kepedulian dan toleransi serta tidak mengucilkan orang lain. Dan yang terakhir adalah nilai kebudayaan dalam melestarikan warisan nenek moyang di tanah yang diberkahi, di Witeno, Wuna. Kalau ewawuna itu dia bertumpu pada gerakan kaki dan tangan, itu serta mata. Jadi ada 3 yang harus selaras antara kaki, tangan, dan mata. Itu tumpuan daripada gerakan ewawuna. Jurus itu ada beberapa jurus yang dipraktekkan, terdiri dari beberapa langkah. Ada yang disebut langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Bahkan ada beberapa perguruan yang kami temukan, dia sampai mengajarkan pada langkah 5.
Kalau di Muna sepanjang yang dilakukan itu rata-rata menggunakan parang, keris, dan badik yang asli. Jadi dia tidak menggunakan barang apakah imitasi dari kayu, tidak. Dia langsung pertarungan menggunakan barang tajam yang sesungguhnya. Jadi memang pada prinsipnya Ewa Wuna itu sudah terdaftar sebagai kekayaan tak benda. Nah itu, memang Ewa Wuna ini dalam perkembangannya sekarang itu bukan hanya semata-mata untuk pertarungan, tetapi sekarang ini juga sudah berkembang menjadi seni budaya yang dipertunjukkan pada acara-acara seperti pernikahan untuk mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, kemudian penjemputan tamu daerah, serta pertunjukan pada acara-acara besar negara seperti 17 Agustus atau hari-hari raya lainnya.